Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kupu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satukan dalam doa syafaat. Kurala papa syukarala barala wara papa syukarala barala wara bala wara papa syukarala wara bala wara bala wara bala wara bala wara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi, siang, sore, malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu sungguh sempurna buat umat-Mu di GBI Kemang Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur terlalu banyak apa yang sudah Engkau lakukan buat kami setiap umat-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas satu persatu Tuhan, hanya ucapan syukur kami yang bisa kami persembahkan kepadamu hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, keadaan apapun atas setiap jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan. Biarlah iman percaya kami terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami terus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Bahkan kami terus tetap berkata, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, sangat baik, sungguh baik atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami terus bersyukur dalam pun keadaan pandemi selama 1 tahun lebih Tuhan. Namun sungguh penyertaan dan pertolongan sungguh sempurna buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari masa pandemi ini Tuhan. Bangsa kami boleh disembuhkan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menjadi pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami terus ada di
dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami terus ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Apapun keadaan bangsa kami, biarlah bangsa kami terus tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau akan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera atas bangsa kami. Engkau memberikan keamanan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemimpin pemerintahan bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada di bawahnya, bahkan sampai pemimpin yang terendah RT RW. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang percaya dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam melayani Engkau Tuhan di ibadah online ini ya Bapa. Tuhan Kau memberkati worship leader, para singer, para pemain musik, pemandu LCD, bahkan soundman, editor Tuhan, semua yang terlibat di dalam melayani Engkau. Pengurapan Allah Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai pita suara mereka, pakai tangan-tangan mereka untuk memainkan alat-alat musik ini Tuhan. Biarlah imam-imam musik ini boleh membawa umat-Mu menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu, sehingga mereka umat boleh mengalami hadirat Tuhan turun atas di rumah-rumah setiap jemaat-Mu yang beribadah Tuhan. Dan ketika mereka memuji menyembah Engkau Tuhan, mereka boleh menerima lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap umat-Mu ya Bapa, yang mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Bahkan dalam keadaan lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Kau kuatkan mereka. Di dalam mereka yang kelemahan Tuhan tubuhnya, terus Engkau memberikan kekuatan baru Tuhan. Bahkan mereka yang susah, Engkau yang senantiasa hiburkan Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh sempurna bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan kami suka berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pengurapan Allah Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang disampaikan itu boleh menjadi berkat yang luar biasa buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo berserta keempat wakilnya, bahkan gembala CK5 Bapak Pendeta Timotius Sardono dan Ibu Indri, bahkan gembala kami di tempat ini GBI Kemang Tuhan, Bapak Pendeta Sigit Prihadi dan Ibu Maria Tuhan. Tuhan, pengurapan Allah Tuhan atas hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani Engkau. Tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Engkau campur tangan, bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mau serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, Engkau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga dimanapun mereka beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat Allah tercurah berlimpah-limpah buat setiap umat-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati, keluarga demi keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, dan juga dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat GBI Kemang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berada di minggu kedua di bulan April. Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kita, dan hari ini kita mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh masuk minggu yang baru Tuhan, kami mau serahkan minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Biar jadi sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah
depan kami di tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan setiap yang kami perlukan. Engkau Tuhan Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang ajaib, Kau Bapa kami yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikira papa 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 papa. Shikira papa 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 papa. Shikira papa papa papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami terus percaya Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi kami mau katakan kami tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku
Tuhan lebih lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab firman-Nya pelita bagi kaki kita. Haleluya. Beri tepuk tangan dari rumah-rumah saudara. Kasih senyum kiri kanan saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap-siap saudara, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Sekali lagi katakan, angkat tangan saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung.
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ini hati
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di hari ini di ibadah online. Hari ini kita akan mulai berbicara sebelum masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan, minggu yang baru yang akan kami jalani. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hidup kami, pengurapan-Mu yang melingkupi kami. Kami percaya biar kuasa kebangkitan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Jadilah seperti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita dimanapun berada kita katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini saya akan bawakan tema hari ini, yaitu tentang firman Tuhan. Kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitan Yesus memulihkan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kuasa kebangkitan itu bukan hanya 2000 tahun yang lalu saja, bukan hanya di waktu-waktu yang lalu saja, tetapi hari ini kuasa kebangkitannya masih relevan. Dan kita harus tetap sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami kuasa kebangkitannya. Jangan kita hanya berpikir seperti ini. Ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sebagai satu rutinitas, sebagai sesuatu yang akhirnya dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan Paskah itu memang sudah ada dan berulang-ulang kali Alkitab mencatat ketika di zaman Musa bagaimana mereka bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan selama 400 tahun. Mereka dibawa keluar. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, hambanya, hari ini engkau bersiap-siap dengan seluruh bangsamu, laburi, perciki pintu-pintu rumahmu dengan darah. Dan itu sebagai awal. Dan ketika mereka melakukan itu, tidak ada satupun anak sulung dari bangsa Israel yang mati. Dan mereka mengalami kegembiraan. Kuasa kebangkitan juga sama. Ketika Petrus dan murid-muridnya kehilangan, merasa bahwa Tuhan sudah meninggal, Tuhan sudah disalibkan. Selama 2 hari mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Bahkan ketika Maria bersama dengan 4 teman-temannya berdatang ke kubur untuk mengurapi, meminyaki Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Yesus di sana. Apa yang jadi? Mereka mengalami keterkejutan. Bahkan Petrus juga mengalami keterkejutan yang sama. Petrus juga mengalami hal yang sama, syok. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mendatangi mereka, membuktikan bahwa dia bangkit. Mari kita buka dari Lukas 24 ayat 38. Kita buka Alkitab kita, Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Firman ini memang ditujukan untuk Thomas, tetapi hari ini ditujukan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara saya dan saudara-saudara sekalian. Firman ini ditujukan hari ini. Yesus bertanya hal yang sama buat kita semua. Seperti ketika Musa membawa bangsa Israel keluar 3 hari, di awal mereka bersorak-sorai gembira. Karena ketika mereka minta harta orang-orang Mesir, mereka mendapatkan. Tetapi setelah berjalan 1 minggu, berjalan melewati laut, ketika menghadapi laut, ketika menghadapi padang gurun, ketika menghadapi kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan, mereka berteriak-teriak kepada Musa. Mereka nggak ngalami, mereka lupa bahwa kuasa Tuhan sudah bekerja. Bahkan ketika Musa melempar air di air yang pahit, di Mara, air yang pahit itu menjadi manis. Tuhan diam. Tuhan melakukan mujizat, tetapi bangsa Israel terlalu sibuk dengan apa yang dia rasakan. Hari-hari ini sama seperti bangsa Israel. Kehidupan kita mungkin disibukkan dengan pandemi, dengan masalah-masalah yang kita hadapi.
Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarganya yang dicintai, ada yang kehilangan segala harta bendanya karena harus mengobati, melakukan segala perkara banyak sekali. Tetapi mereka lupa bahwa ada satu pribadi yang bangkit. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini kuasa kebangkitannya tetap sama. Petrus dan murid-muridnya selama 40 hari, selama Yesus ada, setelah dia bangkit dari kematian, dia sebagai satu-satunya yang bangkit, bukan dibangkitkan, tetapi bangkit dari kematian. Dia membuktikan kepada banyak murid-muridnya. Dan salah satunya di kitab Lukas ini mencatat bahwa dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba di ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Hari ini firman Tuhan juga datang kepada kita semua, kepada saya dan kepada Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Hari ini firman Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan bukan memberikan kita janji bahwa kita akan diberkati, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Kuasa kebangkitan itu akan diawali dengan adanya damai sejahtera di dalam kehidupan kita, di dalam hidupmu, di dalam perjalanan hari demi hari. Bukan saat kita cuman mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja, tetapi kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Petrus, dia melihat, dia mengalami, dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di kitab Yohanes, Petrus bersama dengan murid-muridnya, dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudaranya, dia bilang, aku hendak ke laut, aku hendak pergi memancing, aku hendak kembali ke masa lalu. Dan Alkitab mencatat, semalam-malaman Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Sampai ketika pagi hari, Yesus di pinggir danau, dia berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk, adakah ikan yang kau tangkap? Ketika Yohanes mendengar itu, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, Yohanes bilang kepada Petrus, itu Tuhan, itu Yesus. Hari-hari ini kita saat diperhadapkan, apa yang kita dengar? Apa kita mendengar berita-berita dunia? Apakah kita mendengar hanya cuman sekedar firman Tuhan, sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Atau kita melakukannya? Hari ini, ketika kita akan terkejut, kita akan banyak dikejutkan oleh hal-hal yang tidak baik. Timotius berkata, hari-hari ini adalah hari yang semakin jahat. Hari-hari yang ke depan ini akan menjadi hari-hari yang tidak baik. Hari-hari yang semakin sukar. Ini adalah penggenapan sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bilang, kita gak bisa untuk hanya berdiam diri saja. Kita gak bisa cuman hanya jadi pendengar saja. Tetapi Tuhan mau kita jadi pelaku firman Tuhan. Hari ini saya mau bagikan untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Yang pertama, jangan mengeluh. Katakan bersama-sama dengan saya, jangan mengeluh. Kalau bisa tulis di bawah ini, di kolom, katakan, aku nggak mengeluh. Saya punya satu jargon di dalam hidup saya, jangan protes, nikmati proses. Jangan protes, nikmati proses. 3 tahun ini saya diubahkan Tuhan. Dari perkataan saya nggak bisa ngeluh lagi, saya nggak bisa protes, saya nggak bisa. Ketika kita mengeluh seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, akhirnya Alkitab mencatat hanya 2 orang saja yang bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dari sekian ribu, dari sekian ratus ribu orang yang bersama-sama dengan Musa, mereka tidak mengalami berkat,
tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka hanya melihat saja, mereka hanya menikmati hari pada waktu Yosua, Kaleb dan teman-temannya. Mereka mengintai tanah yang dijanjikan. Tuhan sungguh luar biasa. Dan ketika murid-murid juga, pengulangan terjadi lagi di zaman Tuhan Yesus. Ketika murid-murid ketakutan, Petrus mengambil satu kesimpulan, udah gak ada harapan lagi. Karena yang Petrus lihat hari ini, yang Petrus lihat apa yang akan terjadi hari ini. Tapi Petrus tidak melihat, belum melihat, saya katakan belum melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Sampai Tuhan, ketika Tuhan mempersiapkan mereka, Tuhan membuat Petrus dan murid-muridnya menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mau menang? Katakan dengan saya, jangan mengeluh. Yang pertama. Yang kedua, mau dibentuk dan diajar. Firman-Nya di mana sih? Kita buka dari Lukas 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hari-hari ini mau gak kita dibentuk dan diajar? Diajar oleh pengalaman, diajar. Tuhan bukan datang langsung kepada kita, hai Chris, hai ini. Tidak, tetapi melalui pengalaman demi pengalaman, melalui perjalanan hari demi hari yang kita lalui, itu kita sedang dibentuk Tuhan. Mau gak kita bersyukur? Yang paling utama, yang paling penting sebagai ketika kita bisa mengucap syukur di tengah masalah, ketika kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik, itu akan menjadi awal kita untuk dibentuk dan diajar. Tuhan gak kasih kita sesuatu yang luar biasa sebelum kita dapatkan pondasi-pondasinya. Tuhan gak akan ngasih mujizat yang spektakuler kalau sebelum kita dibentuk dari hal-hal yang paling kecil. Ada gak sakit hati di hatimu? Ada gak perkataan-perkataan negatif di hatimu, di perkataanmu? Apalagi saat ini kita sedang ada di masa-masa di mana apa yang kita perkatakan itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang Bapak Ibu perkatakan itu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Ketika kita lebih banyak memperkatakan perkataan negatif, ketika kita banyak memperkatakan perkataan negatif yang tidak baik, entah itu caci maki, entah itu perkataan-perkataan kotor, entah itu perkataan-perkataan apapun, aku sakit, aku gagal, maka itu yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, terima kasih Tuhan, di tengah masalah, di tengah keterpurukan, kita berkata terima kasih Tuhan. Yosua dan Kaleb, kenapa mereka bisa mengalami bahkan menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan? Bukan Tuhan tidak adil, tetapi karena mereka mau dibentuk dan diajar. Kenapa saya bisa bilang nih? Karena 40 tahun mereka bersama-sama dengan Musa, mereka bersama-sama dengan Harun, melihat perjalanan dari satu hari ke hari yang lain selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Dari seorang anak muda sampai seorang yang sudah berusia lanjut, tetapi kekuatan mereka, kegagahan mereka bisa menduduki, bisa merebut tanah yang Tuhan janjikan. Kaleb bukan seorang yang luar biasa, seorang kakek-kakek yang luar biasa di usia 40, tapi dia dapat merebut tanah Hebron. Tanah yang sangat-sangat luar biasa, yang Tuhan sudah tetapkan menjadi milik pusaka. Hari ini bukan soal usia, bukan soal, tapi kita mau dibentuk dan diajar atau tidak. Kekuatan Tuhan bukan dari apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita perkatakan bersama-sama dengan Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Katakan, mungkin engkau bersama dengan suami, engkau bersama dengan istri sebelahnya, mujizat tidak jauh dari mulutku. Mungkin hari ini engkau sedang dibentuk dari karakter anak-anakmu, dari karakter suami atau istrimu
Nikmati proses itu, nikmati, jalani proses itu. Jangan protes, oh suamiku begini, oh istriku begini, oh anakku begini. Nikmati. Ketika kita menikmati, Tuhan akan buat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga, mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Ketika kita mendengar kebenaran firman, bukan hanya sekedar seperti orang Farisi, seperti orang Saduki. Mereka tahu kebenaran firman, mereka tahu hafal kitab Taurat, kitab Musa, mereka hafal. Tetapi untuk melakukan, mereka tidak bisa. Untuk melakukan, sampai Tuhan kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Karena Yesus melihat kehidupan pada zaman itu, pada zaman Yesus ada, kehidupan orang-orang yang merasa dirinya, wow, saya dalam kata petik, wow, orang yang sangat-sangat luar biasa, terpandang. Tetapi untuk melakukan, untuk menolong sesamanya, mereka tidak mau. Mungkin ada kesibukan, mungkin ada kepentingan sendiri, sehingga mereka melupakan. Dan Tuhan tidak mau. Firman-Nya di mana? Kita buka Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Siap gak kita untuk tidak jadi penipu di dalam kehidupan kita? Di gereja, haleluya, tetapi begitu di rumah, di 6 hari, kita melakukan yang salah. Bukan saat di gereja, bukan saat kita beribadah, tetapi bagaimana kehidupan kita. Saya begitu banyak mengalami perubahan-perubahan karena saya dibentuk. Ada istri saya yang luar biasa, ada anak-anak saya. Saya dibentuk melalui mereka, bukan dibentuk dari orang-orang pendeta-pendeta hamba-hamba besar, enggak. Tetapi saya dibentuk dari lingkungan saya yang paling kecil. Kemudian firman yang selanjutnya, Matius 7 ayat 21, ini ayat favorit saya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kita sudah melakukan kehendak Bapa belum? Melakukan kehendak Bapa itu 2. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, diringkas sama, kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau istrimu, suamimu adalah manusia, kasihilah dia seperti engkau mengasihi. Kalau anak-anakmu itu manusia, kasihilah dia seperti engkau mengasihi anak-anakmu, seperti engkau mengasihi Tuhan Yesus. Kalau ayat ini dilakukan, ayat yang kita belajar, kita melakukan kehendak Bapa, maka proses hidup kita akan lebih luar biasa lagi. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya dalam tanda petik, bukan berkat materi yang Tuhan akan sediakan, tetapi damai sejahtera itu akan melingkupi kita. Perjalanan hari demi hari, kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ayat yang selanjutnya di mana sih? Ada satu ayat lagi. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita disebut saudara Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ketika kita melakukan bisa mengasihi istri, bisa mengasihi suami, bisa mengasihi anak sekalipun mereka mungkin membuat kita kesal, tetapi ketika kita bisa mengasihi mereka, Tuhan sendiri bilang kepada kita, engkau saudaraku. Amin. Saya percaya, biar firman ini jadi rema dalam hidup kita. Biar firman ini melekat di dalam hidup kita. Ketiga hal di atas itu dialami Yosua dan Kaleb. Mereka mau belajar, bahkan mereka ketika mereka melaporkan kembali dari pengintaian bersama dengan teman-temannya 10 orang yang lain, 12 orang mereka pergi dan mereka membawa hasil yang berlimpah-limpah, madu, susu dan anggur dan segalanya. Tetapi ketika 10 orang yang bersama-sama dengan mereka berkata yang negatif, Yosua dan Kaleb berkata yang positif.
Bahkan seluruh bangsa Israel pada waktu itu hendak melempari Yosua dan Kaleb. Tetapi Tuhan membentengi mereka. Tuhan memberkati mereka. Yang kedua tentang Petrus dan murid-muridnya. Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika mereka dengan paradigma mereka, pola pikir mereka bahwa Yesus akan membawa mereka masuk dalam membuat mereka menjadi satu bangsa yang luar biasa, memerdekakan mereka. Karena Yesus datang membawa kerajaan. Mereka berpikir bahwa satu saat akan ada kerajaan yang baru, akan ada kerajaan yang melebihi Daud. Tetapi apa yang mereka pikirkan, ekspektasi yang mereka pikirkan, murid-murid memikirkan yang lain, dirubah paradigmanya oleh Yesus. Selama 40 hari, masa-masa penantian, bahkan setelah itu ada 10 hari kita menanti pencurahan Roh Kudus. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka mau diajar, mereka duduk diam, mereka banyak-banyak belajar, mengingat, bahkan mereka didatangi Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Dan yang ketiga adalah Paulus. Paulus ketika melihat ada dulu Paulus sebelum bertobat, dia seorang namanya Saulus. Seorang yang membantai, seorang yang menangkapi murid Tuhan, orang yang dengan kekuasaannya dia, dengan kepintaran dia, dipakai untuk menangkapi murid-murid Tuhan. Tetapi ketika ada kuasa yang dari Tuhan, kuasa dari surga turun menaungi dia, Paulus dibentuk. Dan Alkitab memang tidak mencatat, tapi ada satu jeda, ada satu masa Petrus dibawa ke padang gurun untuk dipersiapkan Tuhan. Paulus dipersiapkan Tuhan untuk mengalami pemulihan. Bukan hanya waktu dia dicelikan dari kebutaan, tetapi dia mengalami pembelajaran. Mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Dan akhirnya Paulus memberkati Asia, bahkan sampai Asia kecil, bahkan melalui pelayanan Paulus. Hari ini kita juga menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan bisa disampaikan sampai ke seluruh bumi. Firman Tuhan, amanat agung itu bisa disampaikan. Yang terakhir, kita di zaman ini, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita bisa berdampak? Bukan hanya buat orang lain di luar sana, tetapi buat keluarga kita dulu. Tuhan bilang, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu amanat agung Tuhan. Bisa nggak kita jadi berkat di Yerusalem kecil kita, di rumah tangga kita? Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, melakukannya terbaik seperti untuk Tuhan. Anak-anak melakukannya terbaik. Hari-hari ini begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Dari multimedia, dari sosial media, dari apapun. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita menjadi orang Kristen. Akhirnya menjadi orang Kristen yang apatis. Bukan yang dinamis, tetapi menjadi orang Kristen yang apatis. Tantangannya sama. Tantangannya di zaman Kaleb, Yosua dan Kaleb sama. Tantangan di zaman Petrus dan murid-murid yang lain sama. Tantangan di zaman Paulus sama. Tantangan di zaman ini lebih dahsyat lagi. Saya berharap Bapak dan Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini kita pakai, 3 hal ini kita lakukan. Sekali lagi saya ulang. Yang pertama, jangan mengeluh. Yang kedua, mau dibentuk dan diajar. Yang ketiga, mau melakukan apa yang jadi kehendak, mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Ketika 3 hal ini dilakukan, ketika hal-hal ini kita kerjakan, Tuhan akan buat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan bukan menyediakan berkat di sini, ini akan satu saat kita tinggalkan. Satu saat Bapak Ibu akan tinggalkan. Tetapi carilah, kejarlah berkat yang Tuhan sudah siapkan di sana. Di bumi yang baru, di langit yang baru, memerintah bersama Yesus Kristus. Itu yang harus kita kejar. Itu yang Bapak Ibu harus kejar.
Ketika kita mengejar yang di sana, perkara-perkara di atas, maka Tuhan akan buat kita menjadi luar biasa. Di bumi ini hanya bonus. Kita bisa menikmati. Jadilah orang yang punya karunia menikmati. Sekalipun dengan uang yang terbatas, tetapi kita bisa menikmati. Saya percaya firman ini gak sekedar kebetulan, tetapi firman ini bisa kita menjadi luar biasa. Kita menjadi rema yang kuat dalam hidup kita. Ayo kita sebelum kita akhiri, kita mau berdoa. Yuk kita tutup mata. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar, kami mau dibentuk. Kami gak mau mengeluh lagi dan protes lagi. Kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Sekecil apapun, seberat tantangan apapun, kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami tanpa ada arahan. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hamba berdoa dimanapun dan siapapun yang mendengar, firman ini jadi rema yang kuat, jadi rema yang mendalam, bertumbuh di dalam hidup kami. Seperti benih yang ditabur di tanah, yang subur. Bukan hanya berbuah 30 atau 60, tapi 100 kali lipat. Kami mau berkat yang maksimal. Berkat yang maksimal akan kami nikmati bersama dengan Engkau saat kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada kuasa, ada pemulihan sedang Kau nyatakan. Hamba berdoa buat engkau yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, memulihkan penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengalami kebuntuan, engkau yang sedang mengalami tekanan-tekanan, taruh tanganmu di kanan, di dada, arahkan hatimu. Bapa, engkau tahu tangan-tangannya yang terangkat. Biar engkau mengurapi mereka. Engkau berikan jalan keluar. Engkau adalah kuasa kebangkitan itu sendiri. Dan engkau menghembuskan mereka, menghembusi mereka dengan kuasa yang baru, dengan hikmat marifat yang baru. Engkau pulihkan anak-anakmu ini Tuhan. Dimanapun mereka mendengar, kuasa kebangkitan yang memulihkan. Ada pintu-pintu yang terbuka, pintu-pintu yang selama ini tertutup, pintu-pintu pekerjaan, pintu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan memberkati mereka. Bahkan untuk anak-anak kami Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan, Engkau bangkitkan generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka seperti anak-anak panah yang dilepaskan oleh para pahlawan-pahlawan yang melesat tepat sasarannya untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari siapkan hati kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiralah bataka sikirilah mahlabaya suku nikanane ada basedina labaya sedina labana. Berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, perkenanan Allah Roh Kudus yang memimpin, membimbing setiap kita masuk dalam rencana kudus-Nya. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Diberkatilah bejana-bejana di rumahmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah suami istri. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Biarlah berkat itu menetap dari hari ini sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan permai. Mari setiap kita yang diberkati dimanapun kita berada, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.